Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Pak Awad. Di video kali ini Pak Awad akan menjelaskan tentang materi klasifikasi materi dan perubahan materi untuk sub materi sistem periodik unsur atau SPU. Bersama saya Awad Warta. Ya baik, untuk Anda semuanya. Apa sih sebenarnya periodik unsur itu? Sebelumnya Anda sudah mengenal unsur melalui bab unsur, senyawa, dan campuran. Kita mengenal lebih jauh tentang apa itu sebenarnya unsur. Oke, coba kita mengenal lebih dahulu tentang sejarah lambang dan unsur. Untuk Anda semuanya ya. Nah, pada zaman dahulu tentunya unsur sudah ditemukan sejak berabad-abad yang lalu pada saat zaman Mesir kuno maupun Yunani kuno. Nah, pada zaman itu sudah dimulai merumuskan bagaimana sih menentukan lambang-lambang dari masing-masing unsur. Contoh seperti ini ya. Jadi kalau emas dilambangkan dengan lambang lingkaran, besi, tembaga, perak, dan seterusnya. Oh, ternyata pada zaman Mesir dan Yunani kuno sudah ditemukan ya unsur-unsur itu sudah bisa membedakan. Oh, ternyata ini unsur, ternyata ini bukan. Nah, ternyata sudah tahu dari zaman dahulu kala. Nah, tapi tidak sebanyak sekarang. Berkembangnya waktu karena sudah tidak efektif dalam penulisan lambangnya ya, karena kesulitan nanti kalau seperti ini ya lambangnya, apalagi ini kan besi dan tembaga ini kan kalau di biologi pasti untuk bermakna yang lain. Nah, maka dari itu dirumuskan lagi tata cara untuk penulisan lambang yang baru yang dirumuskan oleh John Dalton ya. John Dalton yang merumuskan teorema atom pertama ya, teori atom, bentuk atom yang pertama, merumuskan untuk lambang-lambang unsur seperti ini ya, bentuk lingkaran dengan lambang-lambang yang di tengahnya, oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, dan seterusnya dengan lambang masing-masing. Nah, akan tetapi semakin lama ditemukan unsur-unsur yang lain, semakin banyak unsur-unsur yang ditemukan di alam semesta ini, sehingga penggunaan penamaan rumus, penamaan simbol unsur seperti yang dibuat oleh John Dalton ini tidak efektif lagi, sehingga dibuatlah tata cara penulisan unsur yang universal. Akhirnya pada tahun 1814 Johannes Jacob Berzelius ya ini mengemukakan cara penulisan unsur dengan menggunakan nama Latin unsur tersebut. Nah, jadi menggunakan nama unsur Latin di awalnya nanti digunakan sebagai lambang unsur tersebut. Akan tapi tentunya sangat banyak sekali unsur ya, sehingga pasti akan ada huruf abjad yang nanti hampir sama di depannya, sehingga ada juga penulisannya. Nah, unsurnya diambil caranya ya, unsurnya diambil dengan nama Latin atau nama penemu unsur. Ya, nanti entah unsur itu akan dinamakan apa. Huruf paling depan ditulis kapital. Apabila ada huruf selanjutnya, karena ada penamaan huruf yang sama, semisal sama-sama C, sama-sama A awalnya, maka huruf setelahnya adalah ditulis huruf kecil, seperti itu. Jelasnya seperti ini. Nah, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, atau dua huruf, atau tiga huruf, tergantung di awalnya ya. Huruf awal ditulis kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberi satu huruf kecil. Nah, tadi ya huruf yang kedua tadi ya. Saya berikan contoh. Nah, karbon nama latinnya adalah karbon dengan menggunakan C, dilambangkan dengan C besar. Kalsium nama latinnya kalsium, sama-sama C. Karena karbon ditemukan lebih awal daripada kalsium, maka yang menggunakan huruf C atau lambang C ya, simbol C adalah karbon, dan kalsium tidak bisa menggunakan C karena C sudah dipakai karbon, maka kalsium dilambangkan dengan Ca. Seperti itu ya, karena sudah dipakai ya, karena C sudah dipakai oleh karbon, maka kalsium harus mengalah, saya pakai Ca, seperti itu ya. Sekarang untuk Anda semuanya, nah kalau sudah tahu lambang-lambang unsur, kira-kira di alam semesta ini ada unsur apa saja ya? Banyak sekali. Nah, kita coba kenalan dulu dengan unsur-unsur yang memiliki lambang dengan satu huruf saja, gitu ya. Jadi unsur-unsur ini hanya memiliki satu huruf saja. Ini nama Indonesianya, ya. Lalu ini nama Latinnya, dan ini unsurnya apa? Oke. Ada hidrogen dengan nama latinnya hydrogenium, lambangnya adalah H, satu huruf saja ya. Karbon ternyata C ya, karena nama latinnya adalah carbonium, jadi namanya adalah C.
Mungkin yang Ananda tidak terlalu kenal ya, dan mungkin belum tahu ya, ada yang namanya belerang ya, biasanya ada di gunung-gunung itu ya, warna kuning-kuning. Nah, ternyata belerang itu lambang unsurnya bukan B. Nah, bukan B ya, karena B itu ternyata boron, bukan belerang. Karena nama Latin dari belerang adalah sulfur, maka lambangnya adalah S. Mengikuti dari nama latinnya. Itu ya. Ini adalah beberapa contoh unsur dengan penggunaan lambangnya satu huruf. Sekarang kita akan coba unsur dengan penggunaan lambangnya dua huruf. Ya, ada beberapa nih ya. Ada kalsium yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kalsium dengan lambangnya Ca. Lalu yang mungkin beberapa yang Anda kenal adalah tembaga ya. Ternyata tembaga lambangnya bukan Te gitu ya. Bukan, lambangnya bukan Te, tapi ternyata Cu. Karena tembaga nama artinya adalah cuprum. Seperti itu ya. Dan ini nih, nah ini yang paling kalian kenal ya, pasti tahu, perak, aluminium dan emas. Ternyata lambangnya bukan Pe, bukan Al dan Ae gitu ya, atau mungkin E gitu ya, tidak. Nah, yang betul aluminium, karena memang aluminium nama latinnya sama juga aluminium, sehingga lambangnya Al. Tapi perak ternyata nama latinnya adalah argentum, dan emas nama latinnya adalah aurum. Nah, apakah harus dihafal semuanya? Tidak dulu dong sekarang. Nah, yang penting Anda tahu, oh ternyata beberapa unsur yang ada di sekitar kita itu punya lambang seperti itu. Maka itu nanti kalau ada toko emas AU gitu ya, tidak usah bingung ini toko emas apa. Nah, ternyata AU itu adalah lambang dari unsur emas. Next, kita ke unsur dengan hurufnya adalah 3 ya, tidak banyak ya, hanya 4 saja, 4 unsur dengan lambang 3 huruf gitu ya. Jadi seperti itu. Ini rata-rata adalah unsur yang ditemukan secara sintetis oleh manusia ya. Jadi dari atom-atom dicoba merekayasa unsur sehingga ditemukanlah unsur-unsur yang baru ini, dan sifatnya rata-rata tidak stabil ya. Jadi ini untuk unsur-unsur ini rata-rata sifatnya tidak stabil. Baik, itu Anda untuk unsur-unsur dengan lambangnya, baik itu yang satu huruf, 2 huruf maupun 3 huruf. Next, saya kenalkan dengan nomor atom. Apa sih nomor atom itu? Setiap unsur yang ada di alam ini selalu memiliki bentuk atom yang berbeda. Ya, saya berikan contoh. Ya, ini hidrogen. Jadi bentuk atomnya ini namanya adalah inti atom. Ini adalah yang mengelilingi atom. Inti atom disebut sebagai proton dan neutron, yang mengelilingi atom ini disebut sebagai elektron. Oke, kita tidak membahas jauh dulu ya. Yang penting Anda tahu, karena nanti di kelas 9 akan dibahas lebih jauh tentang apa itu sebenarnya proton, elektron, dan neutron. Sekarang Anda cukup tahu saja. Nah, kalau hidrogen bentuknya seperti ini, yang mengelilingi atau elektronnya 1. Kalau karbon ya, C untuk karbon ya, karbon yang mengelilingi lebih banyak lagi, aluminium lebih banyak, emas lebih banyak, dan uranium sangat banyak. Ternyata unsur-unsur itu apabila dipecah ya, karena kita tahu ya, unsur itu adalah zat tunggal yang penyusunnya itu sama, atomnya semuanya sama. Nah, kalau dipecah ternyata atomnya semuanya seperti ini. Nah, karena unsur-unsur itu ternyata banyak sekali di alam dan bentuknya atomnya bermacam-macam, maka perlu diklasifikasikan ya, perlu dikelompok-kelompokkan. Oh, ternyata hidrogen di sini, karbon di sini. Nah, dari jumlah elektron atau jumlah yang mengelilingi inti atom ini ya, bagian penyusun unsurnya ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa tabel dan beberapa klasifikasi, beberapa tingkatan dengan menggunakan nomor atom. Jadi nomor atom adalah simbol dari unsur kimia yang menandakan jumlah proton di dalam inti atom ya. Jadi seperti ini. Kalau tadi helium, ini contoh helium ya. Nah, helium itu memiliki inti atomnya ya ada 2 gitu ya, elektronnya ada 2. Nah, lalu di sini ditulis 4. Apa maksudnya 4 itu nomor atomnya? Gitu ya. Ini nomor massa namanya ya. Ini nomor massa itu 4, tapi kita tidak pakai ini ya. Jadi yang kita pakai itu adalah nomor atomnya. Ini ya, 2. Jadi 2 ini adalah helium. Jadi helium, nanti kalau Anda tahu, helium ini nanti akan memiliki nomor atom 2. Dan dari nomor 2 ini nanti akan menentukan posisi helium di dalam sistem periodik unsur. Yuk coba kita lihat gimana sih tabel periodik unsur ini. Nah, ini dia ya.
Jadi nah tabel periodik unsur. Kita tahu tadi kalau hidrogen elektron atau yang mengelilingi atom 1, helium 2. Ternyata kalau disusun 3, 4 sampai seterusnya, ternyata unsur dengan elektron atau yang mengelilingi terbanyak itu adalah 118. Jadi di dunia ini hanya ada 118 unsur saja dengan sifatnya masing-masing seperti itu. Oke, sorry batu. Ya, jadi seperti itu ya. Hanya ada 118 unsur yang ada di alam sini dengan sifatnya masing-masing. Oke ya, ini disebut sebagai tabel sistem periodik unsur. Sistem periodik. Apa itu yang periodik? Ini ya, nomor atomnya ini periodik. Nah, ternyata saat disusun seperti ini, nanti akan kelihatan sifat-sifat dari masing-masing atom. Seperti itu ya. Bagaimana cara membacanya? Nanti akan kita belajar. Jadi secara pengertian, tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Ini ya. Jadi ini unsur-unsur kimia 118 unsur kimia. Ini semuanya unsur ya. Tidak ada senyawa, tidak ada campuran. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan tadi ya, nomor atom ya, atau jumlah proton dari atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Total ya ada 118 unsur atom. Wah, banyak sekali ya. Bisa banyak, bisa tidak. Ya, ini contoh ya. Jadi ini di banyak tempat pasti nanti Anda kalau melihat seperti ini jangan kaget lagi. Wah, apa ini? Nah, ini adalah sistem periodik unsur. Seingat saya di Cantipak 1 ada seperti ini ya. Jadi karakteristik unsur dalam tabel sistem periodik unsur nanti akan dibagi menjadi 3 ya. Ada unsur logam, ada non logam, dan metaloid. Nah, sekarang kita belajar lebih lanjut yuk. Apa itu sebenarnya unsur logam, non logam, dan metaloid? Yang pertama unsur logam. Ini ya sifat-sifatnya. Kalau unsur logam itu dia mengkilap, dia konduktor panas dan konduktor listrik. Lalu dapat direnggangkan ya atau dimampatkan, dapat dibentuk dan dapat ditempa. Apa itu ditempa? Dimampatkan ya, dipadatkan seperti itu. Itu adalah sifat-sifat dari unsur logam. Contohnya apa? Nanti akan kalian eksplorasi sendiri. Selanjutnya, kalau ada sifat logam, ada juga yang non logam ya. Kalau kebalikannya, non logam itu tidak mengkilap ya, isolator, kecuali ada satu unsur non logam nanti grafit itu bisa konduktor. Nah, jadi ini semuanya isolator, tidak bisa menghantarkan listrik dan rapuh gitu ya. Jadi mudah rusak, mudah pecah gitu ya, kecuali intan. Nah, karena intan itu adalah karbon yang dimampatkan. Next, selanjutnya, kalau tadi ada logam non logam, ada juga loh unsur yang memiliki sifat di antara logam dan non logam. Yakni disebut semi logam. Nah, jadi atau semikonduktor sifatnya. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah silikon. Ini ya contoh silikon. Ini adalah unsur semi logam yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk Anda semuanya, kalau Anda mau mengenali lebih jauh tentang sistem periodik unsur, Anda bisa menggunakan klik link yang ada di bawah ini. Nanti Anda akan melihat bagaimana tabel periodik unsur dan mengenal lebih jauh tentang sifat-sifat karakteristik dari masing-masing unsur. Terima kasih. Sekian dari Pak Wat. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Selamat bereksplorasi. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan.